kabar pemirsa? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai tumor atau kanker payudara. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Retno Putri Arini SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Retno ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau bahas seputar tumor atau kanker payudara gitu ya. Nah dok, gitu kan kalau bulan lalu tuh kan bulan Oktober itu kalau tidak salah kita udah banyak yang tahu juga ya. Adalah bulan peduli kanker payudara atau bulan kesadaran kanker payudara. Meskipun sudah lewat tapi kita kan terus harus meningkatkan awareness kita terhadap ancaman yang namanya tumor atau kanker gitu ya. Bagi khususnya kaum perempuan gitu kan. Karena dengar-dengar kasusnya ini paling tinggi di dunia, bahkan di Indonesia juga. Terus juga bisa dibilang pasien datang kondisinya udah terlambat. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang pentingnya screening dokter, tumor atau kanker, berarti kan tumor ganas ya dok ya. Itu sebenarnya bagaimana sih pengertiannya di awal dokter? Betul, jadi tumor itu adalah semua benjolan di dalam tubuh manusia yang harusnya tidak ada. Sedangkan kanker adalah tumor yang menginvasi, artinya dia ganas. Jadi kanker itu adalah tumor yang ganas, itu pengertian yang berbeda. Jadi yang ini ada yang tumor jinak, terus kalau yang arahnya keganasan itu yang disebut dengan kanker gitu ya dok ya. Tapi kalau dari prevalensi bagaimana dok di Indonesia khususnya begitu ya dok ya, karena kan makin kesini kasusnya makin tinggi gitu ya, dan kita maunya nih ditekan gitu ya, karena kan faktor resikonya ini mungkin ada yang bisa kita kendalikan yang harus kita fokuskan ke arah situnya begitu ya dok ya. Nah kira-kira seperti apa dokter? Mungkin kita bicarakan faktor resikonya dulu ya. Baik, jadi faktor resiko untuk tumor payudara itu sangat banyak. Yang tidak bisa kita ubah itu adalah faktor bawaan. Misalnya riwayat orang tua atau keluarga yang memiliki riwayat tumor payudara atau tumor ovarium di bagian kebidanan juga, itu ada hubungannya. Kemudian juga dia rentang waktu panjangnya paparan hormon, artinya dari awal dia menstruasi sampai menopause, semakin panjang resikonya semakin besar. Kemudian juga riwayat menyusui dan juga kehamilan. Jadi wanita yang hamil pertama kali di usia di atas 35 itu memiliki resiko yang lebih besar daripada yang tidak. Jadi sebetulnya semakin banyak, kalau dalam resiko tumor payudara ya, kanker payudara itu semakin banyak dia menyusui dan memiliki anak, itu resikonya semakin kecil. Oh begitu ya, gitu. Makanya ada yang literatur mengatakan ini ya dok ya, yang resiko kalau yang perempuan tidak menikah, tidak menyusui itu katanya jadi jauh lebih tinggi begitu dok ya, mengalami atau tadi rentan mengalami kanker payudara itu sendiri begitu dok ya. Karena dia kaitannya dengan hormonal. Jadi istilahnya terlindung, ada yang terlindung gitu ya dok ya dengan hormon tertentu, atau yang jadi ya tadi agak kepending gitu ya dok ya, kalau jadi, memang tidak terpapar tadi. Pada saat dia menyusui itu kelenjar payudaranya mengalami perbaruan. Jadi sel-sel yang tadinya rusak itu diperbarui. Gitu, ada proses seperti itu, makanya semakin sering dia diperbarui ya semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi tumor atau kanker payudara. Kalau dulu paradigmanya itu kan katanya resikonya lebih tinggi di usia-usia yang memang sudah katakanlah menopause, usia-usia yang udah berapa puluh tahun ke atas lah ya begitu ya. Tapi kan makin kesini nggak seperti itu ya dok ya. Apakah memang dikait-kaitkan kan seringkali dengan perubahan lifestyle? Iya betul. Mungkin pola-pola konsumsi tertentu. Nah ini bagaimana dok? Apakah ada benarnya atau ada literatur yang mungkin menentangnya atau bagaimana begitu dok? Betul, memang di beberapa jurnal dikatakan bahwa merokok dan minum alkohol itu meningkatkan resiko tumor payudara. Juga makan makanan banyak yang mengandung lemak. Ya kita sarankan banyak konsumsi makanan yang sehat, yang dietary fiber ya, banyak makan serat. Tinggi serat. Iya betul, itu jauh lebih baik untuk mengurangi resiko berbagai macam
penyakit ya, bukan hanya tumor payudara aja kalau itu. Oke, tapi berarti kan kata kuncinya di sini kan pentingnya deteksi dini dong atau Betul. screening supaya nggak menambah angka kejadiannya jadi jauh lebih tinggi lah atau apa, harapannya kan semakin menurun, apalagi dengan banyaknya kampanye, harusnya dengan banyak informasi juga kita jadi jauh lebih aware tadi ya dok untuk melakukan sadari atau sadanis gitu ya. Sebetulnya kita bisa nggak sih dok membedakan secara awam gitu ya? Betul. Ini yang jinak atau yang resiko keganas itu dari apanya sih dok pada saat kita melakukan pemeriksaan katakanlah setiap bulan gitu ya dok, habis haid gitu barangkali, seperti apa? Jadi begini, kalau sebetulnya diagnosis pasti ini jinak atau ganas itu hanya dengan diperiksa patologi anatomi, artinya selnya harus diambil dulu. Tapi secara garis besar sih sebetulnya kalau pasiennya kalau tumor yang jinak itu dia tumornya bisa lari-lari. Maksudnya bagaimana lari-lari? Jadi kalau kita pencet dia bisa bergeser. Oh, cenderung tidak menetap. Iya betul. Mobile istilahnya. Oh, mobile. Iya, dia bisa geser-geser, bisa gerak-gerak. Bisa bergeser. Oh, jadi kalau curiga ada, berarti kalau bicara tumor harus selalu berupa benjolan gitu ya dok ya? Atau ada juga kelenjar atau apa dok? Oh enggak, itu beda. Kalau kelenjar biasanya di ketiak, kalau yang berhubungan dengan payudara. Dia memang bentuknya bulat seperti kelenjar memang. Itu yang kemungkinan jinak. Gitu. Tapi ada juga tumor namanya non palpable mass, artinya tidak teraba, tapi kalau diperiksa radiologi, diperiksa mamografi itu ada tumornya. Tidak teraba, tapi Betul. kalau dengan pemeriksaan radiologi baru nampak, baru kelihatan gitu ya. Tapi tidak ada nyeri atau apa sehingga banyak yang bukannya nggak aware, tapi karena memang nggak ada keluhan, jadinya nggak melakukan pemeriksaan juga dok, begitu. Makanya sebetulnya literaturnya mengatakan bahwa usia di atas 35 sampai 39 tahun itu paling tidak sudah pernah mamografi 1 kali. Usia 35 ke atas? Iya, tujuannya adalah untuk mendeteksi dini di mana tumor itu belum teraba tapi sudah tampak. Jadi kita sudah bisa melakukan tindakan sebelum tumor itu membesar, karena kalau tumor yang mulai membesar itu kan dia stadiumnya meningkat. Kemungkinan untuk prognosis untuk kesembuhannya juga semakin berkurang kalau tumor itu semakin berat saat ditemukan. Apakah hanya faktor usia tadi yang bisa jadi dibilang bukan syarat sih, artinya ya resiko lah tadi ya. Jadi usia 35 tahun ke atas sebaiknya paling nggak udah pernah melakukan namanya mamografi 1 kali untuk memastikan nih ada resiko atau enggaknya. Atau memang tadi yang dia sudah menikah, sudah menyusui, sudah pernah punya anak atau bagaimana tuh maksudnya dokter? Sebetulnya sih kalau di bawah 35 tahun kita belum ada saran untuk harus diperiksa gitu enggak. Tapi ya kita bisa ibu-ibu di rumah bisa mulai sejak dia seksual aktif, mulai sering periksa sadari di rumah ya. Setiap 7 hari setelah menstruasi bersih. Gitu, karena pada saat itu kadar hormon di dalam tubuh sudah mulai berkurang sehingga payudaranya lebih lembut daripada saat dia menstruasi. Kalau dengan yang perempuan-perempuan yang remaja gitu, karena kan makin kesini juga ada aja kasusnya yang kanker payudara dialami oleh usia 25 ke atas misalnya gitu. Artinya masih di bawah 35 nih begitu ya. Berarti yang disarankan juga rutin USG tadi atau bagaimana dokter? Karena kan ada USG, ada mamo begitu ya. Jadi kalau USG itu adalah untuk pasien dengan payudara yang masih padat, biasanya belum pernah menyusui. Ya masih remaja itu USG, karena kalau mamografi sakit. Nah jadi kalau memang di atas 35 tahun itu mamografi, kalau di bawah itu atau payudaranya masih padat kita pakainya USG. Dicari tahu dulu, tapi ya dok ya pada saat kita yang habis haid itu ada keluhan atau enggak, kalau memang iya lakukanlah pemeriksaan sadanisnya itu begitu ya dok ya. Kalau tidak ada keluhan dok gitu sama sekali dan katakanlah dia lifestyle-nya juga cukup baik gitu kan, artinya jadi ya udah tidak tidak urgent sekali untuk melakukan screening rutin tahunan atau bagaimana dok, karena kan itu terkadang tidak terduga-duga juga ya kejadiannya begitu dokter. Sampai saat ini sih literaturnya masih mengatakannya di atas 35 tahun. Jadi mungkin kalau di bawah itu ya tidak dilakukan screening rutin, tapi pasiennya misalnya merasakan ada sesuatu, bisa memeriksakan diri. Oke, nah ini intinya sih yang penting tadi screening rutin supaya
seandainya ada yang dicurigai ke arah keganasan, semakin cepat terdeteksi, semakin cepat penanganan, outputnya harapannya jadi jauh lebih baik Jauh gitu lebih ya baik. dok ya. Kalau tumor payudara ditemukan stadium 1, masih berupa benjolan yang ukurannya kira-kira di bawah 2 cm, itu kemungkinan sembuhnya 90% lebih. Oh, alhamdulillahnya seperti itu begitu Iya, ya. jadi kalau misalnya ditemukan lebih awal, itu prognosisnya sangat baik. Jadi mindsetnya ini yang perlu diubah tadi ya dok ya, kesadaran untuk sadari dan juga sadanisnya ini yang perlu ditekankan begitu ya, untuk menghindari yang namanya tadi resiko-resiko yang jauh lebih buruk di depannya begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tumor atau kanker payudara bersama dengan Dr. Retno Putriarini SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Retno, dilanjutkan kembali ya perbincangan kita, bahwa jadi kan intinya adalah tadi ada anjuran untuk dilakukan paling nggak 1 kali lah gitu kan, untuk dilakukan mamografi buat yang mungkin tadi udah 35 tahun ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya untuk semua perempuan, apalagi mungkin yang tadi dengan kriteria-kriteria tertentu gitu ya, kita harus rutin tadi kan sadari untuk memastikan bahwa ada problem, ada yang aneh nggak sih dengan aset kita ini gitu ya dok ya. Sebetulnya kalau dilihat dari kasat mata, baik itu di payudara ataupun area sekitar payudara, apa yang perlu kita curigai memang ke arah yang serius begitu dokter? Kira-kira seperti apa? Oke, jadi pada saat kita sadari itu kita berdiri di depan cermin. Ya tentu saja dibuka semuanya supaya kelihatan. Kelihatan kulit payudaranya. Kita lihat apakah ada benjolan, kadang-kadang kelihatan juga warna merah misalnya. Terus ada kulitnya seperti kulit jeruk. Nah itu juga suatu tanda keganasan. Kemudian ada lipatan seperti lesung pipi. Itu tanda keganasan juga. Kemudian dilihat apakah ada luka di kulit. Itu juga tanda keganasan. Dan apakah ada puting yang tertarik ke dalam. Biasanya dia satu bundaran penuh putingnya itu tertarik ke dalam. Oke, jadi seperti ada yang meradang, ada infeksi begitu ya dok ya? Atau bagaimana? Itu berbeda. Kalau meradang infeksi biasanya kalau dipencet itu dia masih kayak kita balon, seperti balon, isinya cairan. Kalau infeksi. Kalau misalnya tumor itu dia padat tapi warnanya merah, atau seperti kulit jeruk, atau ada luka. Bengkak begitu dok? Bengkak berwarna merah. Dan itu kejadiannya begini dok, kan tadi ada yang jinak, ada yang ganas. Dilihat dari perjalanan penyakitnya ini berarti benjolannya bukan yang hilang timbul ya dok ya? Atau seperti terus. apa? Ada terus. Ada terus. Terus juga dalam waktu yang bisa cepat atau lambat, artinya bagaimana perjalanan penyakit progresivitasnya sampai betul-betul keluhannya tuh benar-benar mengganggu kualitas hidupnya begitu dokter? Jadi kalau pada tumor jinak itu dia dari ukurannya biasanya segitu-gitu aja. Ataupun kalau misalnya membesar, misalnya dalam 1 tahun paling cuma membesar sedikit, nggak sampai 1 cm biasanya. Kalau misalnya yang ganas ya tadinya dia ada benjolan, kemudian berbeda-beda ya setiap orang, tapi yang jelas sih progresivitasnya cukup cepat. Mungkin dalam setahun dia sudah ada lukanya, ada kulit seperti kulit jeruk, ada puting yang masuk gitu. Atau juga pada sadari juga kita periksa, kita urut payudaranya ke arah puting, dilihat keluar cairan atau enggak. Biasanya kalau yang mencurigakan keganasan itu warna cairannya kuning atau ada darahnya. Oh seperti nanah begitu? Iya. Oh begitu ya. Nah berarti kan kalau sudah seperti itu ya jangan ditunda-tunda begitu ya dok untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin terkait kita masih di tengah pandemi COVID-19, banyak yang selain takut kan juga khawatir dengan hasilnya seperti apa begitu ya dok. Jadi kan itu bahayanya kedepannya seperti apa, mungkin ditahan dulu sebentar. Kita sapa dulu, ini ada penelpon masuk ya kalau tidak salah ya. Halo? Halo, selamat pagi dok. Dengan siapa, di mana ibu? Dengan Bu Lilis di Ciampea, Bogor. Usia berapa?
Ibu sekarang berusia 54 tahun. Oke. Baik, mungkin volume dari Elsinta TV-nya bisa dinaikkan terlebih dahulu biar suara Ibu Yulinya bisa terdengar lebih jelas nih ya. Langsung saja Bu. TV-nya suara. Ya, silakan pertanyaannya langsung. Beberapa tahun ke belakang, saya mengalami ada benjolan ya. Hmm. Nah, setelah diperiksa, ternyata ada kista. Dan alhamdulillah kista itu sudah disedot kita apa sih namanya? Disedot kista. Oke. Nah, ini sudah beberapa tahun ini kebetulan saya nggak kontrol gitu. Apakah yang saya tanyakan ini akan kembali lagi gitu? Kista itu akan tumbuh. Oke. Baik, apakah ini bisa ada kemungkinan berulang lagi terjadi kekambuhan begitu ya dok ya? Dokter sendiri ada yang ingin tanyakan nggak kepada Bu Yulini untuk kesehariannya atau faktor yang lain, resiko yang lain? Enggak sih. Oke, mungkin bisa diberi tanggapan langsung ya mengenai jadi ada riwayat benjolan, terus kista sudah disedot, apakah mungkin bisa terulang kembali, kambuh lagi atau apapun itu istilahnya, karena kan udah lama nggak periksa atau follow up ke dokter nih. Apalagi mungkin di tengah pandemi COVID-19 mungkin nggak semudah sebelumnya gitu ya dok, ada banyak faktor lah gitu kan. Jadi ada resiko kekambuhan bagaimana dok? Baik, jadi kalau kista payudara itu suatu tumor jinak. Jadi penanganannya juga sederhana, yaitu bisa disedot tapi itu bisa kambuh. Kalau misalnya kambuh terus ya kita angkat gitu. Tapi ibu sendiri mungkin bisa memeriksakan diri dengan sadari. Caranya tahu kambuh lagi nggak ya ini gitu. Kalau kambuh enggaknya bisa aja kambuh. Cara tahu atau enggaknya itu ibunya melakukan sadari. Oke. Gitu. Nah mungkin yang tadi misalnya siklus haidnya ini katakanlah teratur, tadi kan jelas waktunya. Kalau yang tidak teratur atau sudah tidak haid itu tetap rutin setiap bulan sadari atau mungkin ada timing yang lebih akurat atau apa dok gitu? Enggak, karena pada saat haid itu payudara kita lebih kencang. Jadi kita mengambil waktu itu 7 hari setelah mens bersih itu supaya payudaranya sudah lembut. Nah, jadi kalau sudah tidak menstruasi itu bisa dilakukan kapan aja, tapi rutin setiap bulan dengan tanggal yang sama. Gitu. Oke, rutin setiap bulan di tanggal yang sama gitu. Yang penting teratur tadi begitu ya dok. Betul. Ya. Untuk mengenai tadi ya dok ya terkait dengan menunda gitu ya pemeriksaan atau kita mau tahu ada resiko kekambuhan atau enggak, apalagi tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya. Artinya paling enggak bagaimana sih dok yang bisa kita lakukan solusinya gitu? Apakah mungkin selain sadari kita bisa memanfaatkan juga mungkin telemedicine, konsultasi online dulu sebelum kita betul-betul yakin untuk melakukan entah itu sadari, entah itu dengan USG, entah itu dengan mamografi atau mungkin ada cara lain barangkali dok yang lebih lebih cocok dengan situasi sekarang. Kira-kira bagaimana? Sebetulnya kalau tumor payudara itu selain kita memang anamnesis, itu pemeriksaan fisik. Jadi kita sendiri sebetulnya harus periksa. Gitu. Jadi ya kalau memang dirasakan ada benjolan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Kan memang di zaman COVID ini agak sulit ya, tapi yang penting kan kita memakai masker, hand sanitizer. Ke rumah sakit masih banyak juga rumah sakit yang aman untuk melakukan pemeriksaan. Jadi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang penting kita patuhi aja dan tadi tidak menunda pemeriksaan juga begitu ya dok ya. Tetap harus segera periksa kalau memang setelah melakukan sadari ditemukan ada benjolan, segera aja berobat. Tapi dok kalau untuk dari yang tumor jinak ini gitu ya dok ya, ada resiko kekambuhan tuh udah pasti ada gitu ya. Atau mungkin dari jinak menjadi sebaliknya ganas begitu, bagaimana dok untuk kans ke arah situnya? Sehingga kita perlu lebih aware lagi begitu barangkali. Jadi kalau tumor jinak itu bisa kambuh bisa enggak gitu. Memang tergantung dari setiap orang itu beda-beda. Kalau dari tumor jinak kemudian menjadi ganas itu di payudara enggak. Tapi bisa juga misalnya dia sudah pernah FAM 1 kali diangkat, dapatnya FAM jinak. 2 kali ada benjolan lagi, diangkat lagi, masih FAM. Yang ketiga ternyata ganas. Waduh. Seperti itu bisa juga. Bisa juga gitu. Makanya diagnosis pasti itu hanya dengan pemeriksaan patologi anatomi, harus diambil jaringannya. Yang namanya biopsi
Betul, tadi biopsi. begitu ya dok ya. Gambarannya seperti apa sih dok biopsi? Karena intinya kan kita juga perlu tahu gitu ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya apa? Kan syukur-syukur hasilnya itu mungkin tidak buruk gitu ya. Dan kalaupun memang arahnya keganasan, kalau diketahui sejak awal tadi akan mempengaruhi treatment selanjutnya juga gitu. Betul. Gambaran step by stepnya juga seperti apa supaya kita jadi jauh lebih terbuka nih pikiran kita. Baik, jadi untuk ukuran tumor di bawah 3 cm itu kita masih melakukan biopsi eksisional, artinya tumornya diangkat semua. Bila ukuran tumornya sudah lebih dari 3 cm, itu kita melakukan biopsi insisional, artinya kita hanya mengambil sampel dari tumornya. Dilihat dulu ini ke arah jinak atau ganas. Gitu. Oke, terus kemudian mengenai angka kesembuhannya itu sendiri gitu ya, walaupun jadi tergantung dari ukurannya juga atau Betul. letaknya atau stadium atau apa nih dok? Nah, jadi angka kesembuhannya itu tergantung dari stadium saat ditemukan tumor. Kan kalau payudara ada 4 stadium ya. Kalau stadium 1 itu kalau saya nggak salah masih di atas 95%, 5-year survival rate, artinya dia 5 tahun bersih dari tumor. Itu angka kesembuhannya 95%. Alhamdulillah. Semakin berat stadiumnya itu semakin kecil. Gitu, bahkan kalau stadium 4 kalau saya nggak salah ya di bawah 50%. Gitu. Jadi kalau misalnya disadari kita udah lihat ada yang tadi saya bilang ada lukanya atau ada gambaran seperti kulit jeruk, itu stadiumnya udah stadium lanjut sebetulnya. Stadium 1 itu yang masih berupa benjolan yang kita bisa raba, belum kelihatan dari luar. Kalau yang kasus-kasus pada yang ibu menyusui terus kemudian ada mastitis ya atau bengkak gitu ya. Nah ini resiko-resiko yang ke arah situnya bagaimana dok? Sehingga kan mungkin ada kelompok-kelompok yang perempuan yang artinya apa ya tadi mungkin secara khusus harus lebih aware gitu karena resikonya mungkin jadi jauh lebih berkali-kali lipat. Ada nggak seperti itu dokter? Kalau mastitis enggak sih, enggak mempengaruhi resiko dari tumor payudara ya, bukan merupakan faktor resiko dari tumor payudara. Oke, jadi ini tidak ada korelasinya walaupun mungkin banyak yang apa ya persepsinya tadi sering dikait-kaitkan langsung udah keburu takut duluan nih ada resiko ke arah sana nggak sih gitu ya. Oke, jadi yang penting ada tadi semakin ketahuan lebih awal treatmentnya juga jauh lebih mendatangkan angka kesembuhan yang insya Allah jauh lebih tinggi begitu ya dok ya. Tapi setelah itu follow up-nya juga bagaimana dokter? Artinya kan ketika oke lah ternyata ditemukannya sejak awal sekali, apakah lantas ketika sudah diangkat ya udah kesembuhannya tadi jauh lebih bagus, tapi tetap dia harus dikombin dengan lifestyle yang seperti apa sih? Karena untuk mencegah atau apa ya mencegah terjadinya yang enggak gitu ke depannya begitu dokter. Jadi gini, setelah diangkat tentu saja nanti setelah sesuai dengan stadiumnya kita dan teknik operasinya nanti bisa ada tambahan radioterapi, bisa kemoterapi, bisa juga ada terapi hormonal. Terapi hormonal itu pil yang diminum setiap hari selama 5 tahun. Gitu. Tadi terus apa ya? Oh jadi intinya harus apa dilihat secara komprehensif juga pengobatan itu sendiri, ada follow up gitu ya tergantung dari kondisi masing-masing pasiennya juga begitu ya dok ya. Oh iya tadi ini ya lifestyle ya. Ya tentu kita harus olahraga, makan makanan sehat. Seperti itu, jauhi rokok dan alkohol. Oke, itu udah pasti lah ya secara umum, artinya nggak hanya untuk kanker payudara aja dok ya, untuk semua resiko penyakit-penyakit yang lain juga gitu ya dok ya. Betul. Oke dokter, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena tadi ada pertanyaan dari penelpon, tadi sudah ada yang masuk, sekarang gilirannya penanya via email nih, yang juga menunggu jawaban dari dokter. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan serta asal kotanya ya. Baik, pertanyaan pertama ini juga cukup menarik dari Diana, usianya masih 21 tahun dari Bekasi, dokter. Saya mau nanya dok, payudara saya kok sering sekali nyeri ya, tapi yang nyeri atau sakit hanya payudara sebelah kiri saja, satu sisi. Usia saya saat ini masih 21 tahun, masih muda sekali. Apakah itu berbahaya dok, sering nyeri seperti itu? Kira-kira kenapa dok? Terima kasih. Nah ini usia yang masih sangat muda, kita perlu curiga ke arah mana sih dok kalau sering nyeri, tapi nggak ada benjolan atau enggaknya itu nggak diceritakan sih gitu ya. Nyeri aja gitu. Nyeri itu pertanda apa sih dok? Nyeri kan juga subjektif ya dok ya? Iya. Bagaimana tuh? Jadi memang ada namanya istilah medisnya mastalgia. Itu memang bisa normal bisa enggak. Jadi kalau memang tidak ada benjolan,
ya berarti nggak apa-apa, itu memang pengaruh hormonal aja. Yang berbahaya adalah ketika ada benjolan gitu. Jadi kalau memang mau khawatir, sebaiknya periksa aja. Oke, jadi intinya mungkin ini karena hormonal aja gitu ya. Bisa hormonal aja. Maksudnya itu dipengaruhi oleh siklus menstruasi seorang perempuan atau mungkin ya namanya hormon kan kadang-kadang sulit Iya. dijelaskan gitu ya dok. Jadi banyak Iya. faktor juga begitu ya dok ya. Betul. Tapi untuk detailnya lagi apakah memang tadi disarankan untuk cek aja, Cek aja. USG ya dok ya Iya, berarti ya, USG. USG payudara gitu ya. Dan kalaupun memang kira-kira apa ya istilahnya, apa saya wajib sekali melakukan USG atau mungkin dicari tahu lebih dalam lagi nggak sih dok, nih nyerinya mungkin pas kapan sehingga harus jadi lebih apa ya detail juga atau bagaimana dok? Kalau saya sih kalau payudara sebaiknya memang diperiksa aja karena kan ada non palpable mass itu tadi, Oh, iya nggak sih. keraba. Ya, jadi dengan pemeriksaan radiologi itu akan lebih terlihat Oke. meskipun belum teraba. Karena ya tadi ada yang tidak teraba gitu ya dok, itu yang justru lebih bahaya gitu ya dok Iya, ya. Dia harus lakukan pemeriksaan untuk lebih memastikannya lagi begitu ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Hana. Hana ini usianya sudah 30 tahun. Tadi Diana 21, sekarang Hana 30 tahun. Pertanyaannya seperti ini dokter. Dokter, apakah hal yang normal atau wajar jika puting payudara nih tertarik ke dalam? Kalau saya sedang periksa payudara sendiri, saya perhatikan puting payudara saya seperti mendem ke dalam dok, bahasanya Oke. seperti ini. Padahal saya belum pernah menyusui atau belum pernah menikah dokter. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Apakah puting yang tertarik ke dalam itu emang banyaknya terjadi pada yang apa sih? Apakah yang sedang menyusui atau yang bagaimana? Sehingga tadi dia mengatakan saya belum pernah menyusui gitu ya. Apakah memang ada kaitannya juga atau seperti apa dokter? Oke. Jadi payudara yang tertarik ke dalam itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah dia memang proses pertumbuhan, artinya normal. Nanti dia akan kembali lagi ketika dia hamil dan menyusui. Jadi Gitu. proses pertumbuhan ya? Usia 30 mas proses pertumbuhan Maksudnya juga? iya, dia dalam proses pertumbuhan dia Perkembangan lah ya. perkembangannya itu memang ada yang masuk gitu normal. Tapi nanti setelah dia payudara menyusui itu nanti putingnya akan keluar lagi. Oh alami gitu ya Normal, dok iya, ya? Oh. Gitu. Ada juga dia karena mastitis berulang pada duktusnya. Duktus itu saluran. Bisa juga tertarik tapi biasanya hanya di satu arah. Jadi nggak satu buletan masuk. Gitu. Yang ketiga adalah itu tadi keganasan bisa juga. Gitu. Oh, Tapi bisa kalau juga, ya Allah. iya, tapi kalau di keganasan biasanya ada benjolannya. Oh iya, karena ini kan tidak diceritakan ada benjolan. Oh ya kan tadi juga di awal juga sempat dokter bilang kan ciri-cirinya puting yang Tertarik. tertarik ke dalam gitu. Tapi itu biasanya disertai dengan benjolan. Ada benjolan. Benjolannya tuh di area dekat putingnya Puting. juga atau bagaimana dok? Di situ juga? Biasanya di dekat puting. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk memastikannya lebih detail lagi ini kan bisa aja benjolan juga tidak teraba juga begitu ya dok ya. Kalau untuk usia 30 tahun sama juga USG juga dokter atau karena masih padat tadi begitu dok ya. Masih kalau misalnya padat ya kita melakukan pemeriksaannya USG bukan mamografi. Gitu karena nanti kurang bagus hasilnya dengan mamografi. Oh gitu. Tapi sebenarnya untuk gambaran aja ya dok ya, sebenarnya bedanya USG dan mamografi itu apa gitu dan mana yang bisa dikatakan gini nggak, yang lebih akurat tuh yang ini gitu atau bagaimana supaya kita juga jadi tahu lah bedanya begitu dokter. Sebetulnya yang paling akurat itu mamografi atau Sebetulnya. MRI juga sebetulnya bisa. MRI. Karena kalau USG itu kan dependen ya, tergantung dari operatornya. Kalau mamografi kan dia seperti pemeriksaan ronsen, tapi memang pada saat pemeriksaannya payudaranya itu dihimpit alat, Ini yang mamo nih. digepengkan. Iya, makanya itu tidak bisa untuk payudara yang masih padat. Hasilnya bakal rancu apa? Sakit pertama, tidak nyaman ya. Kan belum pernah juga kan usia masih muda. Iya. Jadi nggak tahu. Iya, katanya sih sakit. Katanya pasien dokter kali. Iya, kalau mamografi itu sakit dan dia ya kalau payudaranya masih kecil padat gitu kan nggak ada yang bisa dipencet karena dia pemeriksaannya gini dihimpit alat gitu. Jadi harus Seperti yang itu sudah ya gambarannya. ya. Oh, itu bedanya USG dengan mamografi. Terus kalau yang MRI tadi itu jauh lebih akurat dari si mamo atau bagaimana dok? Nggak dikatakan sih, cuma memang
Kalau di Indonesia kita standarnya adalah mamografi. Kalau nggak mau di mamografi mungkin di MRI juga bisa, cuma MRI kan harganya jauh lebih mahal. Iya sih ya. Faktor ini juga finansial juga begitu ya dok. Betul. Ya. Tapi paling nggak untuk ini ya, artinya follow up jangka panjang gitu ya dok ya. Kalaupun hasilnya alhamdulillah kita pernah tadi mamografi sekali atau USG payudara sekali dan hasilnya normal. Tapi kan kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya itu resikonya masih sama atau jadi jauh lebih tinggi gitu ya dok ya. Nah itu disarankan kalau hasilnya normal disarankan perlu diulang berapa kali, dan kalaupun memang ada riwayat FAM sebelumnya atau atau riwayat keluarga yang lain gitu kan, itu disarankan juga seperti apa dokter? Betul, jadi pada usia 35 sampai 39 itu 1 kali mamografi. Kemudian 40 sampai 49 itu 2 tahun sekali. Kemudian 50 sampai 59 setiap tahun. Dan di atas 60 itu tetap dilanjutkan 1 tahun sekali. Oh jadi walaupun usianya tadi udah istilahnya udah 60-an ke atas, justru apa semakin tua akan semakin lebih beresiko tadi dok? Atau nggak juga dilihat-lihat juga? Kalau hasilnya memang aman-aman aja, kan ada juga masalah dana atau masalah akses barangkali itu juga seperti apa itu dok? Artinya jadi artinya jadi problem tersendiri bahkan bagi sebagian orang gitu dok. Kalau saya baca literaturnya justru di atas 60 itu udah mulai menurun angkanya. Tapi ya untuk amannya tetap disarankan untuk screening setiap tahun. Itu kalau untuk sarananya saya rasa sih di Indonesia udah bisa ya, kecuali di pelosok mungkin seperti Papua gitu mungkin kita akan kesulitan akses. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan bahkan ya Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera itu masih bagus aksesnya ya. Dan juga kan di cover juga ya dok ya oleh BPJS juga ya. Oleh jaminan kesehatan itu pemeriksaan payudara di cover. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan atau menunda pengobatan atau apapun itu, karena tadi kalau bicara kasusnya memang kebanyakan datang sudah, kalau pengalaman dokter pribadi entah itu mungkin di waktu saat sedang pendidikan ataupun lagi praktek sehari-hari, itu kebanyakan kasusnya apakah memang masih masih banyak yang tadi sudah terlambat atau alhamdulillahnya sekarang nih kesadarannya udah makin bagus, jadi ya ditemukannya awal-awal nih begitu dokter? Yang pertama, orang Indonesia itu nggak berobat kalau kalau nggak kesakitan. Kalau nggak ada gejala? Iya, kalau nggak ada gejala, oh nggak sakit kok dok, jadi saya selama ini nggak periksa. Kebanyakan seperti itu. Yang kedua, takut. Ya iyalah udah pasti takut ya. Kalau nggak takut kayaknya jarang ya dok ya? Iya, tapi karena takut itu dia jadi nggak periksa. Malahan tambah lama tambah sudah makin berat. Berkembang jadi ke arah yang tadi yang jauh lebih buruk begitu ya dok ya? Betul. Yang ketiga biasanya apa dok? Ada juga yang mencoba herbal, pengobatan alternatif, seperti itu. Menurut pengalaman saya sih, saya belum pernah mendengar ada yang di tumor payudara ini ada pengobatan herbal atau alternatif yang menghilangkan tumor. Itu rata-rata malahan datang sudah tumornya udah besar dan kemana-mana gitu. Jadi seperti buying time juga ya dok. Mungkin harapannya jadi jauh lebih bagus hasilnya, tapi ternyata malah menunda pengobatan. Betul. Itu dan perjalanan keganasannya ini terus gitu ya dok ya, sehingga sel-sel yang ganasnya itu menggerogoti tubuhnya ini gitu ya dok ya. Sebetulnya sih kalau saya pribadi ya tidak melarang kalau misalnya mau ada konsumsi herbal atau apa, tapi yang jelas pengobatan secara medisnya harus ditempuh. Nah ini dia dok, karena kan biar bagaimana kan namanya pengobatan, orang terkadang ada rasa pesimisnya juga atau bosannya juga, apalagi ini mau proses pengobatan juga memakan waktu yang cukup panjang gitu ya, sehingga kan ada harapan dengan di-combine gitu ya, hasilnya jadi jauh lebih bagus gitu ya dok ya. Nah ini mungkin pentingnya edukasi di awal nih, kalaupun ada yang ingin dikonsumsi selain yang katakanlah yang medis-medisnya ini perlu dikonsultasikan juga ke tim dokternya, dan kira-kira juga tim dokter yang terlibat juga bagaimana juga dok, siapa-siapa aja yang berperan, artinya kan gak hanya dokter bedah juga atau konsultan onkologinya aja, atau mungkin ada dokter-dokter yang lain dok yang juga terlibat dalam menangani satu kasus pasien deh barangkali, seperti apa gambarannya?
Kalau ini pada tumor payudara ya, sebetulnya kalau herbal itu kan dokter nggak pernah ngasih herbal karena herbal yang tidak ada penelitiannya. Jadi apa yang kita kasih itu sudah diteliti, sudah aman, resikonya apa, dosisnya berapa itu sudah jelas. Ada evidence Ada base-nya evidence ya base-nya. istilahnya. Kalau misalnya herbal yang kita nggak tahu ya kita nggak mungkin bisa kasih gitu. Tapi paling mungkin ya kalau misalnya tumor payudara mau berkonsultasi untuk follow up ke depannya supaya lebih bagus kondisinya mungkin ke gizi mungkin ya. Pengaruh juga tadi ya dari lifestyle soalnya ya dok ya. Dari lifestyle. Oke. Paling gitu sih. Tapi sebenarnya berarti kalau untuk bicara treatment, kalau yang memang case-nya udah cukup berat, tadi kan ada kemo atau ada istilahnya target terapi lah, imunoterapi lah, atau apa gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya itu pilihan treatmentnya itu sekali lagi tergantung dari kasusnya tadi, atau memang pasien pun juga bisa dalam tanda kutip memilih yang mana yang nyaman untuk dia atau yang terbaik untuk dia. Itu sebenarnya tetap harus keputusannya bagaimana dok? Dari dokter yang akan mengetahui secara pasti nih kondisi pasiennya seperti apa, atau mungkin balik lagi ke pasiennya juga supaya ada dalam tanda kutip win-win solution juga, atau bagaimana? Jadi gini, untuk pilihan terapi operasinya seperti apa, kemudian nanti apakah perlu radioterapi, kemoterapi, hormonal atau targeted terapi, itu tergantung dari yang pertama stadium tumornya. Oke, stadium nomor satu. Yang kedua pada saat dibiopsi itu selnya akan diperiksa dia sensitif terhadap hormon atau terhadap hormon estrogen, progesteron atau hormon pertumbuhan. Oh, sedetail itu ya dok? Iya, nanti itu akan menentukan ke depannya apakah akan diberi hormonal terapi atau targeted terapi. Itu pengobatan tambahan selain dari tadi operasi, radioterapi atau kemoterapi. Oke, tapi memang tergantung dari sensitivitasnya si Betul, pasiennya tumornya. itu ya. Kira-kira yang respon lebih kemana sih gitu ya dok ya? Betul. Oke, dok. Jadi ngebayangin pengobatannya itu kompleks sekali ya, jadi memang lebih baik tadi kan pentingnya deteksi dini seawal mungkin supaya kita nggak sampai ke tahap yang itu juga. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya dia baru stadium 1, bisa hanya diangkat tumornya saja, payudaranya tidak diangkat. Dan kelenjar di ketiak itu dibersihkan juga. Setelah itu bisa dilakukan kemoterapi atau tidak. Kalau misalnya dari kelenjar yang di ketiak ini tidak ditemukan tumor, maka tidak perlu dilakukan kemoterapi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya dok ya. Jadi kan kita harus pertimbangkan tadi cost-nya juga ya, waktu, tenaga, biaya yang harus dikeluarkan begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai tumor atau kanker payudara bersama dengan Dr. Retno Putri Arini SPB, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Retno, dilanjutkan kembali ya sebelum ke kesimpulannya. Jadi kan tadi kalau ngebayangin apa ya istilahnya tadi pengobatan tuh, aduh kok udah banyak sekali ya perjuangannya. Tapi nggak apa-apa, intinya kan ini supaya tetap optimis dan dengan semakin canggihnya teknologi juga, dokter yang kompeten di bidangnya, kita juga semakin harus semangat juga, terutama buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana supaya ini bisa diatasi begitu ya dok ya. Yang penting tadi bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar dan juga bagaimana mengelola resiko-resiko ke depannya juga ya dok ya. Dan ini untuk jadi perhatian kita semua, mengendalikan faktor resiko yang kita bisa intervensi itu seberapa berperannya sih di sini dok untuk istilahnya menghindari hal-hal yang jauh lebih buruk di depan nanti gitu. Kira-kira seperti apa sih yang untuk membahas tumor baik itu jinak ataupun yang ganas dok? Jadi gini, kalau tumor jinak sih sebetulnya tidak masalah ya, karena kan setelah diangkat sudah selesai, tidak akan kemana-mana lagi. Nah untuk tumor yang ganas memang faktor resikonya itu sangat multifaktorial, sangat banyak. Yang jelas yang bisa kita modifikasi itu adalah ya tadi gaya hidup. Gaya hidup itu termasuk pola makan makanan yang sehat, banyak serat, olahraga teratur, kemudian pilihan KB. Itu apalagi yang sudah punya riwayat sangat disarankan untuk tidak menggunakan KB yang hormonal.
kan ada pilihan lain seperti spiral misalnya. Oke. Itu lebih aman. Kemudian juga disarankan untuk punya anak dengan usia di bawah 35 tahun dan anaknya disusui penuh. Oh, si eksklusif gitu Iya, ya. eksklusif gitu. Intinya sih apa sih pada prinsipnya menjaga keseimbangan begitu ya dok ya, menjaga keseimbangan hormon ini begitu ya dok ya, untuk menekan resiko begitu Menekan barangkali. resiko, betul. Oh begitu. Tapi kan memang apa ya, lifestyle ini juga akan sangat berperan juga tadi ya, pilihan makanan, pilihan aktivitas fisik, kemudian juga menjaga berat badan agar tetap ideal, itu juga akan apa ya tadi ya, ada pengaruhnya juga ternyata begitu ya dok ya. Ada pengaruhnya, memang ya itulah multifaktorial. Jadi kadang-kadang ya ada juga yang kita sudah melakukan itu semua, Iya, tapi tetap iya, kena itu. juga. Ya itu sih memang kasus yang berbeda begitu Iya, ya dok. Artinya ya mungkin ada alasan dibalik itu semua gitu ya dok ya. Paling tidak kita sudah melakukan bagian kita. Iya, betul. Kita sudah melakukan modifikasi gaya hidup, gimana caranya kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit itu. Gitu. Apalagi mungkin tadi kan dilihat dari penjelasan dokter, kalaupun ini kan sudah kejadian, tadi kan cost-nya itu jauh lebih besar, jadi istilahnya jadi beban lah ya, jadi beban untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk negara juga begitu ya. Jadi makanya sekali lagi tadi pentingnya deteksi dini gitu ya, screening rutin gitu ya, sadari, sadanis, dan mungkin ada tambahan lain nggak sih dok selain meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan pengetahuan kita, mungkin himbauan juga buat orang-orang di sekitar kita begitu dok. Artinya ini kan kepedulian untuk sesama nih, untuk bersama nih. Walaupun ini lebih banyak di perempuan, tapi laki-laki sendiri juga bagaimana perannya dok untuk artinya untuk mengatasi atau mencegah kanker payudara semakin bertambah gitu, baik di Indonesia ataupun di dunia begitu dokter. Sebetulnya sih efeknya ya kalau dari keluarga di sekitar kita, apalagi biasanya kan herediter ya kalau tumor payudara itu. Jadi ya sebagai misalnya saudara, keluarga, orang tua itu harus saling mengingatkan untuk terus sadari, untuk screening, pola hidup yang sehat, gitu. Mungkin juga dukungan dari teman-teman dari komunitas yang memang sudah jadi survivor itu juga sangat penting juga begitu ya dok ya. Artinya mungkin juga buat teman-teman di luar sana yang masih berjuang, yang mungkin masih mencari pengobatan apa sih yang terbaik untuk mereka, itu tetap optimis, konsultasi aja terus ke dokter yang menanganinya, dan juga tetap saling mendukung gitu ya dok ya, sesama warrior juga ya dok ya. Saya rasa kalau sekarang di Indonesia ini udah mulai banyak organisasi-organisasi seperti itu ya. Betul. Nanti mungkin bisa dicari, bisa di Google atau di media sosial pasti ada. Pokoknya dimanfaatkan lah tadi ya teknologinya ya untuk tadi saling mendukung gitu ya dok ya. Betul. Dokter karena waktunya juga sangat terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan khususnya sekali lagi untuk para Kartini gitu ya di Indonesia, untuk kita sama-sama memerangi gitu ya barangkali ya kanker payudara ini sendiri ataupun tumor jinak yang ada potensi ke arah sana juga. Silakan dokter. Oke, jadi untuk para perempuan itu kita memang sangat sarankan untuk sadari. Jangan takut untuk periksa. Kalau misalnya memang ada kelainan atau ada sakit atau ada apa, periksa saja ke dokter supaya kita bisa menemukan tumornya lebih awal, terapinya juga lebih bagus, kemungkinan sembuhnya jauh lebih bagus. Jangan takut, dan juga kalau misalnya takut ya cari suportif dari sekitarnya, misalnya pada orang tua, keluarga, kakak, adik. Itu akan jauh lebih baik hasilnya daripada kalau kita memendam penyakit. Wah, memendam penyakit jangan sampai ya dok ya. Jadi jangan disimpan-simpan. Iya, jangan disimpan-simpan, diatasin ya dok ya. Terus juga jangan lupa ada diatasin. support system tadi ya. Jangan lupa, itu penting sekali begitu ya. Oke Dokter Retno, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Oke, iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.